Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini saya ingin sedikit berbagi informasi tentang bagaimana cara dosen untuk masuk ke Amelia dan kemudian bagaimana menambahkan topik pembelajaran ya, topik-topik materi yang akan disampaikan pada saat perkuliahan itu, yang kalau saya itu saya sesuaikan dengan RPS ya. Ini berawal dari kesulitan saya sendiri, karena kalau teman-teman yang lain itu sudah menggunakan Amelia ini mungkin dari semester sebelumnya, namun saya ini baru pertama kali untuk menggunakannya dan saya kekurangan referensi ya. Meskipun memang sudah ada grupnya, sebenarnya grup tutornya, namun saya sebelumnya itu belum mengikuti grup tersebut. Jadi saya coba secara mandiri mempelajarinya. Yang pertama sebenarnya boleh masuk ke Google dulu, kemudian ketik amelia.unima.ac.id. Nah, nanti akan muncul halaman seperti ini. Oke. Selanjutnya kita masuk login ya. Login. Ini login di sini sebelah kanan atas. Ini dimasukkan username dan password ya. Jadi karena saya belum memiliki IDN, saya menggunakan username dan password dari pengampu mata kuliah ya, yang tim teaching saya, yaitu Prof. Dr. Ferdinand Kerebungu MSI. Nah, ini sudah. Ini sebenarnya terdiri dari, ada juga yang passwordnya sudah diganti ya. Jadi ini disesuaikan saja, pokoknya NIDN sama passwordnya. Oke, kita langsung login. Oke, kita masuk ke halaman utamanya. Nah, pada bagian ini kita pilih fakultasnya. Jadi kalau seorang dosen itu berasal dari, seperti saya, pendidikan sosiologi, itu ada di Fakultas Ilmu Sosial. Jadi saya ambil di sini Fakultas Sosial ya. Diklik. Oke, kemudian di sini kita harus memilih lagi. Ini adalah beberapa jurusan atau program studi yang ada di Fakultas Ilmu Sosial, dan saya berada di S1 Pendidikan Sosiologi. Kemudian kita klik. Nah, pada bagian ini kita diarahkan untuk mencari mata kuliah yang kita ampu. Saya mau mengedit atau masuk ke mata kuliah teori sosiologi klasik. Ini kalau tidak salah ini di bagian 4 ini ya. Nah, ini ada dua, teori sosiologi klasik kelas A dan B. Ini 3, ini maksudnya adalah semester. Jadi karena di semester 3 itu ada 2 kelas, jadi di sini terdiri dari 2 kelas, dan kita harus membuat materi untuk kedua kelas tersebut ya. Meskipun materinya sama nanti, namun dalam prosesnya kita harus menyertakan kedua materi yang sama itu pada masing-masing kelas ya. Bisa jadi saja materi yang kita lampirkan di kelas 3A ini nanti sama dengan yang kita lampirkan di kelas 3B. Kita masuk ke kelas 3. Kita coba ke kelas 3B, karena kelas 3A saya sudah tadi saya sudah coba edit ya, saya sudah temukan caranya. Kita klik kelas 3B. Nah, di sini saya bingungnya tadi. Ketika saya klik topik, saya kira dia akan bisa diedit. Ya, saya klik berkali-kali. Kemudian saya coba juga klik di sampingnya. Cuman panahnya aja yang berubah ya. Awalnya ke samping, kemudian ke bawah. Kemudian saya bingung bagaimana caranya. Bahkan saya sudah klik dashboard, klik site home.
Saya klik juga edit course setting, saya klik juga course management. Namun belum bisa ya, karena saya mau menambahkan topik ini ya. Ini sesuai RPS, saya mau tambahkan ini. Kemudian saya cari-cari, dan ini kalaupun ingin bertanya, itu kebetulan saat ini masih subuh ya, pukul 5 subuh waktu Indonesia Tengah. Kemudian saya coba lihat semua item yang ada di menu ini dari atas ke bawah, kiri ke kanan. Di sini saya temukan ini, turn editing on. Saya berpikir mungkin harus kita klik dulu ini supaya bisa mengedit, karena artinya ini kan ya, aktifkan untuk mengedit ini ya. Kemudian saya coba-coba aja gitu, saya coba turn editing on ya. Nah, ternyata memang itu ya, ini tuh, ini masih loading. Oke. Kemudian saya coba klik. Nah, bisa kan? Escape to cancel, enter when finish ya. Kalau untuk cancel ya klik tombol escape ini ya, ESC yang ada di keyboard. Dan kalau untuk menyimpannya itu tekan tombol enter ya. Dan boleh juga di sini di sebelah kanan ada tombol edit ya. Nah, ini bisa diedit topik. Pada awalnya saya coba ini, edit topik. Jadi kalau tadi topik 1 teman-teman, di sini kita klik custom ya. Kita klik custom. Nah, di sini boleh ditambahkan. Misalnya kalau saya sukanya begini, pertemuan ke-1. Nah, kemudian saya ini buka dulu RPS saya. Itu pertemuan ke-1 itu materinya adalah ini, perkenalan singkat tentang mata kuliah ya. Ini tinggal di copy. Ini kalau saya ya, mungkin kalau yang lain beda cara. Nah, dan sistematika perkuliahan, saya maunya yang di awal-awal ini huruf besar. Oke. Jadi kalau yang lain boleh juga, misalnya materi 1 ya, sesuailah dengan arahan tutor ya. Ini kalau saya memang mencoba-coba secara mandiri saja ini. Mungkin nanti kalau ada perubahan ya nanti akan saya ubah. Minimal kita tahu dulu cara menambahkan topik. Kemudian di bagian summary ini saya jelaskan sedikit tentang perkuliahan ini, yaitu indikatornya ya. Saya tambahkan di sana. Saya tidak tahu juga entah apa yang harus diisi di sana, tapi saya coba ini saja. Indikatornya mahasiswa itu mampu menjelaskan, mahasiswa mampu menjelaskan alur dan sistematika perkuliahan. Nah, saya coba itu minimal mahasiswa bisa baca ya, apa kompetensi yang harus merkuasai dari pertemuan pertama. Nah, ini sudah berhasil diedit. Nah, ini tadi saya belum coba ya, add an activity or resource. Ini saya rasa ini tujuannya adalah untuk menambahkan PowerPoint, pokoknya menambahkan sumber bahan ajar lah. Boleh juga mungkin di sini menambahkan video dan lain sebagainya. Nah, ini banyak, ini ada assignment, chat, choice, database, external tool, feedback, quiz ya, survei. Nah, ini ada resource ya, book. Ini juga URL-nya ada, mungkin kalau ada diambil dari URL, terserah apakah itu YouTube ataukah itu Google Docs gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, ini nanti saja saya tambahkan. Saya mau mengubah topik-topik ini saya dulu. Oke, itu tadi kalau ya kita yang mau cepat ternyata bisa di sini. Ini di bagian top.
Kemudian di bagian topik 2 ini kita misalnya mau mengubah lagi atau melanjutkan ke pertemuan ke-2 titik, kemudian kita tinggal enter. Mungkin kalau mau disambung sekalian juga bisa ya, kita ambil misalnya apalagi materi pembelajaran keduanya ya, pertemuan kedua itu tentang sejarah berdirinya sosiologi ini. Nah itu, jadi kalau kita keluar ternyata dia juga berubah ya, jadi tidak boleh keluar, harus di enter dulu supaya dia tersimpan titik. Nah ini kita enter, nah dia langsung berubah ya. Pertemuan kedua 2 kita ubah lagi, pertemuan kedua sejarah. Nah oke, sudah masuk ya, pertemuan kedua sejarah. Dan selanjutnya ini kan cuman ada 4 topik. Ini kalau kita mau menambah, jadi di bagian ini tanda plus. Nah itu karena ada 4 topik, kita coba klik 4, dia kalau 18 pertemuan berarti ada 12 lagi yang belum. Nah kita tambah number of sections itu 12, kita coba add topics. Nah ini tunggu, ini 16 pertemuan atau ya, ini 18 pertemuan sampai UAS. Ternyata kita tambah 2 lagi ya, add topic, tambah 2 lagi. Oke, sedang loading. Nah ini sudah 18 ya, topik 18. Ini tinggal kita lanjutkan saja lagi tadi dari pertemuan kedua, ketiga sampai ke 18. Dan yang warna biru ini add an activity or resource, ini nanti tinggal dilengkapi saja apa sumber-sumber belajarnya dan lain sebagainya. Nah kalau sudah tidak ada lagi yang mau kita edit, kita tinggal turn editing off, jadi tidak ada lagi yang mau kita edit. Nah seperti ini ya, ini tidak bisa lagi kita edit. Kalau diklik dia seperti kayak yang di awal tadi ya. Nah tidak ada lagi tanda pensilnya. Jadi saya rasa itu yang bisa saya bagikan informasi. Ini bukan bermaksud menggurui, karena saya juga ini baru pertama kali untuk mencoba menggunakan Amelia ini sebagai aplikasi dalam pembelajaran daring ya di semester ini. Sebelumnya saya cuma menggunakan YouTube, Google Classroom, WhatsApp dan lain sebagainya. Sebelumnya terima kasih telah menonton channel Naluri Edukasi. Jangan lupa support channel ini dengan subscribe, karena subscribe itu gratis. Dan sertakan juga like, share, dan komen. Semoga informasi ini bermanfaat. Mungkin bagi dosen pemula seperti saya yang belum mengetahui dasar-dasar menggunakan LMS Amelia ini. Jadi itu saja yang bisa saya informasikan. Mohon maaf kalau ada kesalahan dari penyampaian informasi ini. Saya Romi Mesra pada channel Naluri Edukasi, Alam Takambang Jadi Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua. Naluri Edukasi, Alam Takambang Jadi Guru.